belas. Keyakinan belas itu kita buat bersama ya. Kita harus apa? Mentaati atau kita harus menjalani apa yang sudah kita sepakati bersama. Coba Bu Guru punya gambar, siapa yang mau lihat? Tebak-tebak ini gambarnya apa? Anak-anak sedang apa ini ya? Berbaris. Berbarisnya seperti apa? Berbaris rapi ya. Kesepakatan kelas yang pertama kita buat ya, berbaris rapi. Kalau waktunya mau masuk, mau pulang, anak-anak sudah berbaris rapi? Sudah ya, barisnya harus rapi ya, seperti ini ya. Coba gambar yang kedua. Ini Bu Guru punya gambar lagi. Siapa yang mau lihat? Gambar apa ya? Ya, ini gambar apa? Perhatikan sepatu ya, ini ya. Anak-anak baru datang ya. Sepatunya langsung taruh di mana sayang? Di tempat sepatu. Naruhnya harus apa? Harus rapi, berjajar yang lurus ya, rapi ya. Ya, yuk yang kedua, yang ketiga. Gambar apa ini? Siapa tadi yang sudah merapikan mainan? Ya, pintar semua ya anak-anak. Kalau selesai bermain, ya alat mainnya ini harus dirapikan lagi, dikembalikan lagi ke tempatnya. Ya, yuk gambar yang selanjutnya. Gambar apa ini ya? Iya, ada anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Siapa tadi yang sudah membuang sampah pada tempatnya? Kalau ada sampah berserakan, diambil apa tidak ya anak-anak? Dibuang di tempat sampah. Tidak boleh dibuang sembarangan. Mantap.
kami persilakan buat Bu Sulastri yang kemarin sudah mengikuti ya kegiatan guru penggerak ya angkatan 7 yang mana pebeti habis menteri. Iya nanti ya. Itu saja. Terima kasih, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya bukanlah ibu-ibu ya, bukanlah saya pintar di depan sini. Ini adalah tugas yang harus saya jalankan, mau tidak mau harus saya laksanakan. Mungkin ada sedikit ilmu dari saya, semoga nanti bisa diterapkan ke anak-anak, khususnya ke lembaga masing-masing, baik dari TK maupun dari PAUD. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus PAUDna dan pengurusnya, yang kami hormati Ibu Kepala baik TK maupun kelompok bermain serta rekan-rekan guru semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama di ruang terbuka ini, di ruangan yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah nih, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semua atas doanya sehingga saya di sini bisa berada di sampai modul 1.4 di CGT Angkatan 7. yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif itu ibu budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang positif. Di sini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah penuntun, ya, penuntun siswa menuju kebahagiaan dan Keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak atau kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal yang positif sehingga kita dapat membentuk karakter yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Mungkin ini ya, sebagai guru kita sebagai penuntun ya. Kodrat alam itu apa ya? Kodrat alam itu diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik atau anak itu tinggal. Jadi kodratnya anak, karakternya itu seperti apa? Dari lingkungan tempat tinggal mereka. Ada yang anaknya itu karakternya itu keras, mungkin karena di lingkungan itu keluarganya itu ya lingkungan keras ya. Pengaruh juga ya dari lingkungan kepada kodrat anak. Kodrat zaman yaitu berisi isi atau perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kodrat zaman itu diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Itu artinya seorang guru itu membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya.
agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang harus lebih mengenal teknologi. Ya. Sekarang kan sudah banyak ya ibu-ibu semua sudah menguasai IT. Jangan sampai nanti lebih pintar dari muridnya. Kita harus Terus belajar dan belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat anak itu sesuai dengan pemikiran kita. Dewan kan sebagai potensi diri yang dimiliki seorang anak seperti berpikir logis ya sudah dikembangkan di lembaga masing-masing kan Bu ya. Ada 5 pengembangan ya, kognitif, apalagi fisik motorik, sosial emosional ya, itu masuk ke kodrat anak sebagai potensi diri ya yang dimiliki seorang anak. Sudah menjadi kita sebagai guru itu untuk bisa mengembangkan potensi diri anak dan harus bisa memahami karakteristik setiap masing-masing anak sehingga kita bisa memahami karakter anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini ada juga filosofi Ki Hajar Dewantara lagi tetap menuntun. Pendidikan adalah menuntun anak-anak. Filosofi ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Marso Singkulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Artinya di depan kita harus memberikan tauladan kepada anak-anak kita ya. Terus di tengah kita harus membangun kemauan anak, dan di belakang kita harus memberikan dorongan atau semangat kepada anak. Jadi di depan kita memberikan tauladan itu seperti setiap hari kita memberikan pembiasaan kepada anak nilai-nilai agama dan moral ya, seperti membaca surat-surat pendek atau membaca Asmaul Husna ya, itu memberikan tauladan atau budi pekerti. Di sini Bu, konsep inti budaya positif itu saya bacakan ya Bu ya. Disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Cuma kalau dijelaskan semua konsep-konsep inti budaya positif nanti waktunya saya menggarisbawahi di sini disiplin positif dan keyakinan kelas. Disiplin positif itu apa ya? Ada tahu ibu-ibu? disiplin. Ada yang tahu? Apa disiplin itu? Setiap hari kan Kita mengajarkan anak untuk disiplin ya. disiplin positif, datang sekolah tepat waktu. Iya, Disiplin datang ke sekolah tepat waktu. itu disiplin. Apalagi Bu? Administrasi ya. Di sini sudah ada Disiplin positif. disiplin, tapi masih ada kata positifnya ya. Disiplin positif ini artinya disiplin yang berasal dari Dari sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan atau
ingin dihargai siapapun. Jadi disiplin positif untuk anak ini ya berasal dari kemauan anak sendiri, berasal dari hati nurani anak sendiri. Tidak ada paksaan dari guru, tidak ada paksaan dari siapapun yang karena ingin dihargai ya. Di sini ada makna disiplin ya. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu termasuk nilai-nilai kebajikan Nilai-nilai kebajikan adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan setiap atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan Diane Gosen 1998 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa Bu profil pelajar Pancasila? 1. Apa ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri ya. Kreatif. Apalagi? Bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada lagunya, masih ingat lagunya? Yuk pakai syairnya, becak-becak yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Yaitu Bu Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang harus kita ingat ya, yang harus kita terapkan kepada anak. Sekarang kan sudah mulai tahun ajaran baru, sudah mulai memasuki apa kurikulum merdeka. Jadi nilai-nilai kebajikan itu harus ada nantinya di kurikulum merdeka. Sekarang selanjutnya ibu-ibu, tadi disiplin positif sudah. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan ya, peraturan yang ada di kelas. Peraturan itu biasanya itu kan selalu selalu apa? Iya, kalau peraturan itu tanpa disepakati sama anak-anak, kan kita membuat peraturan pokok dipajang di kelas, di dinding. Misalnya sebelum jam berapa harus tiba. Misalnya peraturan kelasnya sudah ada, Bu Guru sudah membuat peraturan kelas, sudah dipasang di tembok, cuma anak-anak tidak tahu.
Nah, itu bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kenapa kok enggak pakai peraturan? Kenapa kok pakai keyakinan kelas? Sekarang di modul 1.4 itu anak-anak itu sudah harus merdeka, nggak boleh dipaksa. Anak-anak harus punya kemauan sendiri yang keluar dari hati nuraninya sendiri. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika di kesepakatan tersebut dilanggar. Jadi kita nanti membuat peraturan kelas bersama anak-anak. Peraturan kelas itu bersifat konkret, lebih rinci, sedangkan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Menurut Grossen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar menjalankan atau mengikuti serangkaian peraturan saja. Murid pun juga begitu, ibu-ibu. Ya, mereka perlu mendengarkan langsung dan mendalami tentang suatu keyakinan apa yang disepakati bersama di dalam kelas daripada hanya dia mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu ya. Kan peraturan itu kan kesepakatan tanpa anak-anak. Guru yang membuat peraturan, anak-anak tidak tahu setuju apa tidak, pokoknya dipampang di tembok ya. Jadi anak-anak itu hanya mengikuti saja aturan guru, harus begini, harus begitu. Nah, kalau keyakinan kelas ini anak-anak sendiri yang membuat, Bu. Alhamdulillah di kelas saya kemarin sudah melaksanakan sudah membuat keyakinan kelas, dan alhamdulillah juga banyak kemajuan ya. Kita buat bersama anak-anak apa yang kiranya di dalam kelas itu, yang sekiranya anak-anak itu biasanya mungkin di dalam kelas anak-anak belajar, setelah belajar bermain, alat mainnya tidak dikembalikan lagi ke tempatnya. Itu harus dibuat keyakinan kelas. Jadi bu guru nanti membuat gambar, ada anak yang sedang main alat-alat permainannya itu berantakan. Nah, itu dijelaskan harus bagaimana, harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi nanti yang dibuat anak itu apa yang perlu di dalam kelas itu. Misalnya lagi waktu mau pulang berbaris rapi. Kalau di kelompok B2 itu kemarin sudah kita buat keyakinan kelas berbaris rapi. Jadi waktu mau masuk mau pulang berbaris rapi. Yang kedua, merapikan sepatu. Anak-anak tanpa disuruh, kalau sudah kita sepakat membuat keyakinan kelas itu sudah secara secara kemauannya anak sendiri itu sudah bisa merapikan sepatu. Ada temannya kemarin yang lupa, bu guru itu tidak dirapikan sepatunya gitu. Temannya yang mengingatkan ke anak-anak. Terus merapikan mainan lagi, membuang sampah pada tempatnya, dan peduli kepada teman. Peduli kepada teman itu banyak, Bu. Artinya itu satu, tidak saling bermusuhan, tidak saling pukul, itu peduli. Menolong teman, berbagi itu masuk ke peduli kepada teman. Yang kelima, kemarin saya buat di kelas ada 5S. 5S. S yang pertama senyum, salam, sapa, sopan, satu ya. Jadi kalau anak-anak itu kelompok B, kelompok A
itu awalnya jangan langsung membuat keyakinan banyak-banyak, mungkin 3 dulu. Kalau itu anaknya ada yang belum mandiri, misalnya belum bisa ditinggal sama ibu, itu bisa dimasukkan. Apalagi kalau kelompok bermain apa Bu? Kira-kira apa kalau kelompok bermain yang perlu dibuat keyakinan kelas? Apa? Kalau keyakinan kelas itu jangan yang negatif, jadi pernyataannya itu harus positif, bukan dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh gitu. Langsung membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi yang positif, kata-katanya, pernyataannya itu juga yang positif. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak. Awalnya kita membuat 3 hafal, nanti ditambahi lagi. Kalau ada lagi yang kurang, ditambahi lagi. Akhirnya dari 3 nanti keyakinannya bisa menjadi 5. Jadi bertahap Bu, tidak boleh langsung 5 sekaligus. Sekiranya anak-anak itu mudah untuk diingat dan dipahami. Terus sebagai guru juga setiap hari kita harus selalu mengingatkan apa ya keyakinan kelas yang sudah kita buat anak-anak. Ya, anak-anak langsung yang ingat, ini Bu Guru ya. Nanti ditambahi lagi kalau kita kiranya masih ada. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui bercakap-cakap atau tanya jawab. Jadi kita membuat keyakinan kelas tidak membuat sendiri, tapi menanyakan kepada anak. Coba anak-anak, Bu Guru punya gambar ini, gambar apa ya? Gambarnya sedang merapikan sepatu Bu Guru. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas 1, merapikan sepatu. Setuju apa tidak? Setuju. Nah, nanti Bu Guru nanti membuat apa? Kertas vanila yang ada gambarnya, mungkin melalui dari fingerprinting boleh, atau nanti digunting terus anak yang suruh menempel di kertas itu. Kemarin di kelas saya sudah ini buat, terus anak-anak ingat ditaruh di dinding ya. Oh iya Bu Guru, itu sudah sumpah ya kemarin Bu Guru kok dilanggar gitu. Ada temannya lagi yang membuang sampah, udah ingat itu keyakinan kelasnya. Selalu anak-anak ada yang mengingatkan. Temannya yang melanggar itu ada temannya yang mengingatkan. Dan juga waktu Bu Guru datang, kadang Bu Gurunya telat ya datangnya. Oh iya Bu Guru tadi belum salaman, aku sebenarnya cari Bu Gurunya belum datang tadi, jadi anak-anak ingat langsung salaman tanpa disuruh, tanpa diperintah. Anak-anak mau menjalankan keyakinan kelas sendiri. Mungkin dari sini ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas maupun disiplin positif? Kira-kira lembaga-lembaga yang lain mempraktekkan? Insya Allah bisa Bu ya. Jadi kita buat bercakap-cakap kepada anak, kita buat apa yang mau dibuat, apa keyakinan kelas itu apa, gurunya sudah siap. Anak-anak kira-kira setuju nggak kalau kita buat seperti ini? Kalau tadi ada yang Bu Guru kemarin kita batin dilarang kentut sembarangan, anak-anak bilang gitu. Iya ya, lupa. Bukan hanya membuang sampah saja, membuang apa kentut juga tidak boleh sembarangan Bu Guru. Anak-anak punya ide sendiri untuk membuat
keyakinan di kelasnya masing-masing. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sedikit ilmu bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Mohon maaf apabila ada salah dan kata waktu menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah cara ini kita tutup, dan semoga apa yang kita dengarkan bersama bisa kita terapkan di lembaga kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma barik lana fi ma wa sa'lana wa Allahumma barik